Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya pada video kali ini saya akan membuat tutorial dalam membuat media presentasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Kenapa saya pilih aplikasi ini? Karena selain mudah, aplikasi ini juga dapat digunakan tanpa membayar. Di dalam aplikasi Canva terdapat beberapa pilihan untuk menyajikan materi kita. Salah satu contoh seperti pembuatan PPT ataupun slide presentasi seperti ini. Ada juga poster. Nah, di sini sudah ada pilihan poster. Jadi jika kita ingin menggunakannya, kita tinggal klik saja. Namun jika ingin mengganti warna ataupun icon-icon yang lain juga boleh. Karena saya menginginkan presentasi, jadi saya menggunakan slide presentasi seperti ini. Nah, sebelumnya sudah ada beberapa slide presentasi yang saya buat. Bisa diperhatikan di bagian sini. Ini adalah beberapa presentasi yang telah saya buat sebelumnya. Kita tinggal klik bagian yang ini. Nah, di slide pertama ini tentu ada tahap awal, itu ada pengenalan, nama ataupun kelas. Jika kalian ingin menambah icon seperti ini, boleh. Kita tinggal klik bagian tanda plus ini, lalu masuk ke bagian elemen. Setelah itu kita tinggal mencari icon apa yang ingin kita gunakan pada media presentasi kita. Contoh di sini yang saya gunakan adalah kita tinggal masukkan ke dalam, kemudian kita cari. Nah, teman-teman, di bagian icon ini, jika kalian ingin menyimpan PPT kalian agar PPT kalian tidak berbayar itu, ataupun media ajar kalian tidak berbayar, syaratnya adalah jangan menggunakan icon yang memiliki tanda mahkota seperti ini. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa icon yang berbayar dan juga yang gratis. Yang gratis itu dia tidak memiliki tanda mahkota seperti ini. Jadi kita tinggal klik, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran besar dan kecilnya. Setelah itu kita tinggal atur posisi
seperti ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan sintesis glicoprotein serta glikolipid.
setelah itu
bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan pada kedua struktur sel ini, berdasarkan gambar yang kita amati terdapat perbedaan secara bentuk dari struktur sel hewan dan tumbuhan.
Nah, bagian-bagian dari sel tumbuhan itu ada dinding sel, membran inti, sitoplasma, kloplasma, dan ini nukleus, ada mitokondria, ada badan Golgi, dan vakuola. Pada sel hewan, struktur selnya yaitu ada membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, nukleus, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan vakuola. Nah, di sini jika kalian ingin menambahkan teks juga bisa ya teman-teman. Kita tinggal klik bagian plus ini, lalu kita masuk ke teks. Masuk di bagian. Nah, pilihan ini untuk subjudul itu dia ukurannya lebih besar ketimbang dari yang bagian isi ya. Nah, kita klik bagian ini. Nah, sekarang muncul seperti ini. Tinggal kita masukkan kalimat yang ingin kita isikan pada presentasi kita. Misalnya di sini sel hewan. Nah, di sini ada sel hewan, kita tinggal tarik. Kemudian untuk ukuran font kita boleh atur di bagian sini sesuai yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ambil 60. Kemudian untuk fontnya atau gaya dari font boleh kita pilih di bagian sini. Saya memilih bagian Quick Bold Connected. Nah, seperti ini. Untuk mengatur warna teks, kita klik yang bagian ini. Jadi, kita bebas memilih warna, karena di bagian sini tidak ada fitur pembayaran. Nah, kita pilih sesuai warna yang kita inginkan. Misalkan saya memilih warna hijau. Nah, untuk formatnya, ini kalian bisa pilih rata kiri, rata kanan, ataupun semuanya rata secara keseluruhan. Seperti ini, lalu kita klik lagi. Lalu kita tinggal atur posisi yang tepat untuk kalimat yang ingin kita sematkan di bagian presentasi. Jika semisal tidak dibutuhkan lagi, maka kalimat atau item ini bisa dihapus. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat gambar sel antara sel tumbuhan dan hewan. Struktur dan fungsi sel. Dinding sel pada tumbuhan berfungsi memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor, dan melindungi sel dari tekanan yang lain. Nah, membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel, agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, mengontrol zat-zat yang akan masuk atau keluar meninggalkan sitoplasma. Fungsi yang lain yaitu mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Yang ketiga, sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel. Kemudian ada inti sel, di mana berfungsi sebagai pusat kendali sel karena mengandung materi genetik yang memberikan kode fungsi vital pada sel. Kemudian vakuola pada sel hewan berfungsi untuk mengendalikan kadar garam serta air dalam tubuh sekaligus sebagai tempat menyimpan kebutuhan cadangan makanan. Sedangkan pada tumbuhan,
Vakuola berfungsi untuk menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam amino, dan asam organik. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein serta glikolipid. Kemudian mitokondria. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi bagi tubuh. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengatur kematian dan pertumbuhan sel, serta menjaga kalsium, protein, dan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Lisosom. Lisosom berfungsi menghancurkan diri sendiri dengan melepaskan semua enzim yang ada pada lisosom, mencerna zat-zat makanan asing, hasil fagositosis atau berbentuk padat, dan pinositosis atau berbentuk cairan, mencerna makanan cadangan, dan sel ini merupakan sel hewan. Kemudian ada kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Pigmen dalam tilakoid menangkap sinar matahari untuk fotosintesis melalui bantuan pigmen fotosintesis. Contoh pigmen fotosintesis adalah klorofil, karotenoid, dan pikokanin. Nah, di sini kalian bisa menambahkan item yang kalian inginkan, karena di sini pada presentasi kali ini berbicara tentang struktur dan fungsi sel, maka diperlukan gambar untuk memperjelas antara struktur sel pada hewan dan tumbuhan. Nah, yang bagian sini merupakan struktur sel pada tumbuhan, sedangkan ini struktur sel pada hewan. Nah, semua item yang saya gunakan, teman-teman, ini dia tidak berbayar. Tanda panah, buku, lampu cemerlang, semuanya bisa kita sesuaikan ukuran sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita masuk di slide berikutnya. Komposisi sel. Bahan dasar sebuah sel terdiri dari 70-85% air, sekitar 10-20% protein, 2% lemak, dan 1% karbohidrat dan elektrolit. Nah, pada sel hewan, komposisi sel terdiri atas mitokondria, sentriol, nukleus, kromatin, ribosom, retikulum, endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, sitoskeleton, lisosom, dan peroksisom. Nah, pada sel tumbuhan, komposisi selnya terdiri atas nukleus, retikulum, endoplasma atau biasa disingkat dengan RE, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, plastisida, badan mikro, dan vakuola. Nah, pada sel hewan dan tumbuhan ini menarik ya teman-teman. Jadi, perbedaan antara kedua sel tersebut berada pada vakuola, di mana pada sel tumbuhan itu dia vakuolanya teratur, sedangkan pada hewan vakuolanya tidak teratur. Kemudian perbedaan lainnya yaitu pada sel hewan dia tidak memiliki kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan sudah pasti memiliki kloroplas atau zat warna seperti warna hijau dan warna-warna lainnya. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan di bagian sini. Untuk ukuran fontnya boleh kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita masuk ke slide berikutnya. Kesimpulan. Sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional
yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di sini sejarah penemuan sel dimulai dari Robert Hooke yang merupakan seorang ahli yang pertama kali mengamati sel di tahun 1665. Sel yang ia amati berasal dari sayatan tipis sebuah gabus dan dilihat dari sebuah mikroskop. Hooke menemukan sayatan tipis gabus itu memiliki bentuk berongga dan bersegi 6. Nah, kemudian teori dari Hooke ini dilanjutkan oleh Matthias Schleiden dan juga Theodor Schwann di tahun 1836. Kemudian dari teori tersebut membuktikan bahwa sel bukanlah sebuah rongga kosong, tapi justru berisi protoplasma yang berguna mendukung semua kegiatan makhluk hidup. Secara umum, sel mempunyai dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, berdasarkan pengamatan gambar pada struktur sel hewan dan sel tumbuhan, terdapat perbedaan komposisi selnya, yaitu struktur sel hewan terdiri atas mitokondria, sentriol, nukleus, kromatin, ribosom, retikulum endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, sitoskeleton, lisosom, dan peroksisom. Sedangkan pada struktur sel tumbuhan terdiri dari nukleus, retikulum endoplasma atau disebut juga RE, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, plastida, badan mikro, dan vakuola. Nah, setiap sel memiliki fungsi yang berbeda, seperti pada dinding sel, di mana dinding sel berfungsi melindungi dan membatasi lingkungan luar dalam sel. Fungsi mitokondria yang utama adalah menghasilkan energi bagi tubuh. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengatur kematian dan pertumbuhan sel, serta menjaga kalsium, protein, dan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Sitoplasma sebagai tempat penyimpanan jenis zat kimia guna membantu proses metabolisme sel. Contohnya protein, gula, enzim, dan lemak. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, garam, mineral, asam amino, dan asam organik. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, pada slide akhir itu tentu ada ucapan terima kasih. Jika kalian ingin menambahkan item lain, boleh tinggal kita atur sesuai keinginan dan komposisi dari media presentasi kita. Setelah membuat media presentasi, kita tinggal klik di bagian pojok kanan atas untuk menyimpan file tersebut. Kita klik bagian unduh. Nah, jika kalian ingin mendownload semua halaman, boleh. Namun jika kalian hanya ingin mendownload beberapa halaman saja, kalian tinggal hapus tanda centang ini. Di sini saya memilih secara keseluruhan. Lalu kita klik unduh. Perlu beberapa waktu untuk mendownload atau mengunduh presentasi yang kita buat. Terlebih lagi jika file tersebut memiliki atau terdiri dari banyak halaman. Nah, di sini ada pilihan file yang sudah terunduh bisa kalian kirim langsung melalui WhatsApp ataupun aplikasi WPS. Di sini saya mengambil bagian WhatsApp.
Kemudian saya masuk di bagian sini dan otomatis saya mengirim media ajar tersebut ke nomor saya. Nah, jika sudah seperti ini, maka media pembelajaran yang kalian buat berhasil. Nah, seperti itulah cara membuat presentasi di aplikasi Canva. Nah, kalaupun kalian ingin menggunakan atau ingin mengganti media presentasi PPT menjadi presentasi infografis juga bisa, teman-teman. Disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan kita gunakan pada saat kita presentasi. Nah, demikianlah tutorial pembuatan bahan ajar di aplikasi Canva. Semoga teman-teman sekalian dapat melakukannya juga, dan semoga tutorial yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.